Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya ANG. Di video kali ini saya akan membahas Huawei FreeBuds 4i ataupun 4i, di mana ini sudah jelas ya kalau dari penamaannya ini sih penerus dari Huawei FreeBuds 3i ataupun 3i. Tapi saya tidak akan membandingkan dengan produk sebelumnya. Hanya saja saya sedikit akan membandingkan dengan saudaranya yaitu Huawei FreeLens Pro, di mana harga jualnya itu antara FreeBuds 4i dengan FreeLens Pro itu hanya terpaut 100.000 lebih mahal FreeLens Pro. Ini dijual di harga 1,2 jutaan. Kalau nggak salah itu FreeLens Pro itu 1,3 jutaan ya. Nah, bagusan dibeli yang mana nih? Dan apakah dengan harga 1,2 jutaan ini Huawei FreeBuds 4i memang layak untuk dibeli? Tapi sebelum saya lanjut, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua untuk subscribe channel ini, khususnya buat kamu yang belum. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan bel notifikasinya agar nanti ke depan kamu tidak akan ketinggalan ketika saya mengupload video baru. Dan menekan juga tombol like ya untuk video ini, follow juga Instagram saya, linknya ada di kolom deskripsi. Sebelum saya bahas, tidak ada salahnya nih melihat apa yang didapat dalam paket penjualan. Sama seperti TWS Huawei lainnya, kotak berwarna putih dengan menampilkan gambar produk dengan tulisan berwarna emas. Ya, di bagian belakang berisikan info mengenai keunggulan Huawei FreeBuds 4i. Saat box dibuka langsung terlihat produknya. Unit saya ini berwarna hitam. Kalau mau warna lain ada putih dan merah. Selain unit, di bawahnya akan menemukan kabel data USB-C dan stiker IMEI. Lalu ada kotak kecil berisikan satu pasang ear tips ukuran S dan L. Lalu ada kertas petunjuk pengguna, buku safety information, dan buku kartu garansi. Itu aja ya yang didapat dalam paket penjualan. Sekarang ke unitnya. Huawei FreeBuds 4i ini membawa desain case terlihat premium dengan finishing glossy. Desainnya juga terlihat fresh karena Huawei itu selalu berhasil memberikan desain yang berbeda di setiap modelnya. Dikarenakan case-nya ini kecil dan ringan, jadi itu mudah dibawa kemana-mana, nyaman digenggam, dan tidak akan makan tempat bila dimasukkan ke dalam tas ataupun ke dalam saku celana. Oh ya, sebagai info, karena ini desainnya ataupun finishingnya glossy, jadi hati-hati ya, ini akan mudah tergores. Saran saya, kalau kamu beli Huawei FreeBuds ini dan kalau mendapatkan bonus case, lebih baik langsung dipasangkan saja ya. Seperti ini, saya dapat yang warna pink. Ya, mau gimana lagi? Masa saya dapat warna pink? Oke ya, kalau nggak dapat ya terpaksa mendingan beli daripada menyesal karena tergores. Masih di bagian case-nya ini ya, di bagian depan ini terdapat tulisan Huawei ditemani lampu indikator sebagai kapasitas baterai dalam case dan sebagai petunjuk ketika ingin disinkronisasikan ke smartphone lain. Di sisi bawah terdapat port USB-C untuk pengisian daya. Di sisi kanan ada satu tombol nih yang berfungsi untuk mempermudah proses pairing menggunakan smartphone selain Huawei. Jadi itu caranya cukup tekan dan tahan kisaran 2 detik lah ya sampai lampu indikator itu kedap-kedip. Lalu lihat di Bluetooth smartphone kalian akan keluar tulisan Huawei FreeBuds 4i. Di bagian earbuds-nya ini, TWS ini membawa earbuds dengan bobot yang ringan. Fitting di telinga juga sangat pas kalau menurut telinga saya. Jadi itu memberikan kenyamanan saat digunakan dalam waktu yang lama. Kedua earbuds ini juga memiliki sensor sentuh dengan respon terbilang akurat menurut saya. Untuk mengatur shortcut, bisa kamu pilih sesuai keinginan melalui aplikasi AI Live. Untuk mengaktifkan ANC ataupun Active Noise Cancellation, off ataupun awareness bisa dilakukan dengan menekan dan tahan pada earbuds kiri ataupun kanan. Kekurangannya pada sensor sentuh ini tidak disediakan pilihan untuk mengatur volume. Lalu apa sih kegunaan dari ANC dan awareness ya? ANC sendiri ataupun Active Noise Cancellation itu berfungsi untuk meredam suara dari luar. Jadi ketika ANC ataupun Active Noise Cancellation diaktifkan, kenyamanan saat mendengarkan musik itu tidak akan terganggu dari suara-suara luar. Nah, teknologi ANC ini disupport lagi dual mic ya yang disematkan di sini. Jadi sudah meredam suara dari luar, memberikan suara kita yang jelas saat bertelepon. Jadi yang menerima telepon kita itu bisa menerima ataupun mendengarkan suara kita itu ataupun suara saya dengan sangat jelas. Sementara awareness itu kebalikannya, jadi ya berguna agar di saat menggunakan earbuds-nya ini kita masih sadar akan kondisi di lingkungan sekitar ya. Ya
itu sih pada momen-momen tertentu aja ya. Karena kalau saya gunakan mendengarkan musik, apalagi musik yang beatnya cepat pada volume maksimal, ya saya sih nggak merasakan, tidak terlalu merasakan fungsi dari awareness tersebut. Ya, pasti adalah tujuannya awareness ini di kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Boleh dong untuk di-share di kolom komentar di bawah. Oke, langsung ke latensinya ya, ataupun delaynya ya. Jujur kalau sekedar nonton YouTube ataupun streaming film itu sama sekali nggak saya temukan yang namanya delay. Tapi berbeda ketika bermain game, khususnya main game PUBG ya. Itu delaynya terdengar ataupun terasa. Kalau kalau Mobile Legends juga, tapi ya sepersekian detik ya. Kalau saya menggunakan ini di saat bermain game Mobile Legends ya, latensi yang saya rasakan sih nggak terlalu pengaruh banget di saat bermain game tersebut ya. Itu sih menurut saya. Tapi kalau PUBG jelas-jelas ini terasa banget. Salah satu keunggulan Huawei FreeBuds 4i pada daya tahan baterai ya. Sebagai info, earbuds-nya ini dibekali baterai berkapasitas 55 mAh. Sementara pada case-nya itu sebesar 215 mAh. Huawei sih mengklaim earbuds-nya ini mampu bertahan 10 jam saat mendengarkan musik dengan ANC dinonaktifkan. Bila digunakan terus-menerus dengan case ya, dengan di charger pada case ya, waktunya itu bisa tembus 22 jam. Ya, kalau saya pribadi sih tidak pernah menggunakan yang namanya TWS ataupun sejenis earbuds Bluetooth begitu ya dalam waktu yang lama, kisarannya 3 jam ataupun 5 jam ya, non-stop itu saya nggak pernah. Tapi dari pengujian saya ya, saya sih bisa mengambil kesimpulan ini memang bisa tahan lama. Contohnya saya nonton film durasinya itu hampir 2 jam, kapasitas baterainya itu berkurang 20 hingga 25%. Kenapa saya bilang antara 20 hingga 25% ya? Karena saya lupa itu pas saya nonton itu kapasitas baterainya ini di angka berapa, 90 berapa gitu, saya lupa. Nah, setelah nonton itu angkanya itu berkurang di 70%-an. Sekarang untuk kualitas audionya. Oke. Huawei FreeBuds 4i dilengkapi 10 mm dynamic driver dan polymeric diaphragm. Nah, perpaduan keduanya tersebut itu menghasilkan suara yang keluar dari earbuds-nya ini karakternya lebih ke warm ya. Yang artinya jelas ini Huawei FreeBuds 4i mengandalkan di bagian bass ya. Saya akui bass yang keluar itu cukup menghentak tapi tidak mempengaruhi kualitas lainnya seperti itu ya. Vokalnya masih terdengar jelas. Terus suara yang keluar juga cukup jernih, ingat ya, cukup jernih. Terus power suaranya cukup juga, dalam arti nggak terlalu ketinggian ataupun nggak terlalu keras ataupun nggak terlalu pelan. Terus satu lagi detailnya juga cukup aja sih menurut saya. Saya bilang cukup ya karena saya ada pembandingnya. Jadi kalau kamu nggak ada pembandingnya, ini TWS kalau buat saya pribadi sudah sangat nyaman digunakan. Baik di sisi kualitas suaranya ya, ini sangat nyaman. Kenapa saya ada perbandingan? Yaitu tadi seperti saya bilang di awal video, yaitu dari Huawei FreeLash Pro. Ya, ini lebih gini. Kalau kamu pencinta yang namanya lebih suka menggunakan TWS daripada seperti ini FreeLash Pro yang masih menggunakan kabel, ya ini layak kok dibeli. Kalau buat saya ya ini layak banget dibeli. Tapi kalau kamu yang mencari lebih ke kualitas suara, ya kalau saya pribadi sih akan membeli ini Huawei FreeLash Pro karena kenyamanan yang didapat dari Huawei FreeBuds 4i ini akan lebih terasa dalam ketika menggunakan Huawei FreeLash Pro ya. Itu yang saya rasakan loh. Terus bagaimana dengan yang namanya Huawei FreeBuds 3 ataupun 3 yang dimana harga jualnya itu sudah turun. Kadang itu 1,4 jutaan atau 1,6 jutaan ya, tergantung promo. Nah, harganya kan nggak jauh beda, jadi harus beli yang mana nih? Nah, untuk videonya itu akan saya bahas nanti di video review Huawei FreeBuds 3. Nah, maka dari itu buat kamu yang
belum subscribe, dong subscribe biar kan nanti kamu gak ketinggalan videonya. Oke, itu aja sih yang bisa saya bahas di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf juga bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.